Assalamualaikum, halo semua. Perkenalkan, nama saya Sinta Puspitasari dengan NIM 2103176 dari Prodi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan membahas materi tentang lingkungan bisnis. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian lingkungan bisnis. Madurajev dalam bukunya Pengantar Bisnis Selembar 4 2007 memaparkan lebih detail dengan mengklasifikasikan lingkungan bisnis menjadi 4 bagian, yaitu lingkungan sosial, lingkungan industri, lingkungan ekonomi, dan lingkungan global. Keempat lingkungan ini menjadi faktor utama pendukung keberhasilan sebuah bisnis perusahaan. Selanjutnya, pembahasan tentang komponen-komponen lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis juga dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian menurut sebagian pakar ekonomi, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal dalam sebuah lingkungan bisnis dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi: yang pertama, manusia. Manusia di sini sebenarnya tidak hanya berperan sebagai tenaga kerja di perusahaan, namun juga berperan sebagai konsumen dari produk perusahaan. Dua, uang atau modal usaha, yaitu sejumlah uang atau barang yang dibeli dengan uang tersebut untuk membuat produk yang lain. Barang modal di sini adalah mesin, peralatan pabrik, alat-alat transportasi, dan lain-lain. Tiga, material. Ini sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses produksi, sebab merupakan faktor pendukung utama dalam proses produksi. Termasuk di sini adalah bahan baku, bahan pembantu, tanah untuk proses produksi, serta bahan lain sebagai penunjang proses produksi. Macam meliputi perlengkapan atau peralatan penunjang faktor produksi sebuah perusahaan. Peran mesin sangatlah sentral dalam menunjang kegiatan bisnis sebuah perusahaan. Yang terakhir, metode, yaitu merupakan suatu pelaksanaan kerja produktif, misalkan pengambilan keputusan, pemberian ide, inisiatif, dan pemikiran yang kesemuanya itu ditujukan agar pengolahan sumber-sumber ekonomi dapat berjalan lancar. Oke, kita lanjut ke lingkungan eksternal mikro. Faktor-faktor eksternal terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan makro dan lingkungan mikro. Lingkungan mikro meliputi satu, pemerintah di sini sebagai pihak yang mengendalikan, mengatur, dan mempengaruhi kebijakan dan praktek sebuah organisasi secara fair dan aman bagi semua pihak. Kedua, pemegang saham di sini juga berperan penting dalam kelangsungan bisnis sebuah perusahaan. Ketiga, kreditor juga menjadi elemen eksternal dari sebuah perusahaan. Keempat, pesaing adalah organisasi lain sejenis yang merebutkan sumber daya, terutama uang konsumen. Kelima, publik. Dalam hal ini adalah masyarakat. Masyarakat sebagai objek pemasaran marketing bisnis sebuah perusahaan tentunya dapat menilai produk-produk yang dihasilkan. 6, elemen eksternal selanjutnya adalah perantaraan distributor. Peran distributor dinilai sangat sentral. Fungsinya sebagai penghubung antara perusahaan sebagai pihak produsen dan masyarakat sebagai konsumen. Yang ketujuh, pemasok merupakan organisasi yang menyediakan sumber daya berupa bahan baku bagi organisasi lain. Yang terakhir, konsumen adalah pihak yang menikmati barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah perusahaan dan membayarnya sebagai timbal balik dari kegiatan tersebut. Bahasan selanjutnya tentang lingkungan eksternal makro. Selain lingkungan mikro, lingkungan eksternal lainnya juga dipengaruhi oleh lingkungan makro yang meliputi lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan politik, hukum atau pemerintah, lingkungan sosial kultur, lingkungan global, lingkungan bisnis, teknologi, dan informasi. Semua lingkungan baik internal maupun eksternal setiap saat dapat berubah-ubah sejalan dengan perkembangan waktu. Oleh sebab itu, pengaruh faktor yang satu dengan yang lain terhadap perkembangan perusahaan juga berbeda-beda. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu sikap pembisnis dalam menyikapi lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Pengamatan terhadap perubahan dan kompleksitas lingkungan membuat para manajer dapat memanfaatkan lingkungan yang berubah dengan 3 langkah, yaitu: 1. Pengamatan lingkungan adalah meneliti lingkungan terhadap kejadian atau masalah penting yang mungkin dapat mempengaruhi suatu organisasi. 2. Menerjemahkan faktor-faktor lingkungan. Kemudian manajer menentukan kejadian dan masalah lingkungan apa yang bermanfaat bagi organisasi. Yang ketiga, menghadapi ancaman dan kesempatan. Setelah pengamatan dan menerjemahkannya sebagai ancaman dan kesempatan, maka manajer melakukan suatu peta ketertarikan, contact maps, merangkum hubungan yang didasari
antara faktor-faktor lingkungan dan kemungkinan tindakan organisasi.